Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pembahasan yang mengantarkan kita untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah yang merupakan warisan Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Akidah yang membedakan dengan akidah ahlul bidah, orang-orang mereka menyimpang dalam perkara akidah yang diwariskan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Para pemirsa, pembahasan kita insyaallah sedang dalam pembahasan tentang al-yaumul akhir, tentang berbagai peristiwa yang akan kita alami di yaumul akhir kelak, bahwa kehidupan kita ini terputus dengan kematian, dan dalam menjadi ketetapan Allah SWT bahwa setiap kita akan mengalami kematian. Kemudian kita akan masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh, peristiwa yang akan kita alami adalah fitnatul qabri. Pertanyaan dua malaikat tentang siapa itu Rabbmu, siapa itu nabimu, dan apa itu agamamu. Dan jawaban pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh orang yang mereka sekedar menghafal ketika di dunia. Tapi jawaban ini akan dijawab dengan lancar oleh orang yang ketika di dunia mereka benar-benar mentauhidkan Allah, menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupannya, dan menjadikan Islam menjadi jalan kehidupan mereka. Adapun orang mereka pura-pura beragama, imannya adalah iman pura-pura seperti orang munafik, mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Kemudian setelah pertanyaan ini, seorang akan mengalami nikmatul qabri, nikmat kubur, atau adzabul qabri. Orang yang mereka mampu menjawab, hari-hari berikutnya gampang bagi dia, atau kubur akan menjadi nikmat bagi dia. Diluaskan kuburnya, kemudian dibukakan pintu-pintu sorga, lorong sorga, sehingga kuburan menjadi lorong-lorong taman sorga. Dan akan didatangi seorang yang sangat tampan, itulah amal saleh yang dilakukan ketika di dunia. Sebaliknya orang mereka tidak mampu menjawab, dia akan dipukul dengan pukulan besi yang teriakannya dia bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Dan kuburan menjadi lorong-lorong neraka dan menjadi azab buat dia. Peristiwa di alam barzakh ini ila yaumi yub'atsun, sampai dia dibangkitkan Allah Ta'ala, dikembalikan arwah ke jasad manusia untuk menghadap Allah SWT dalam keadaan khufatan uratan khurlan, dalam keadaan dia telanjang kaki, telanjang badan, dan belum berkhitan. Dan matahari didekatkan sejarak 1 mil, sehingga membuat mereka kepayahan yang luar biasa, hingga mereka mendatangi para nabi untuk memintakan kepada Allah syafaat, akan tapi mereka semuanya menolak, hingga mereka sampai pada Rasulullah SAW. Itulah peristiwa al-syafaatul uthma. Kemudian juga di antara peristiwa adalah keringat yang menjadi mereka, yang semua kadar keringat yang membanjiri mereka ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Sehingga ada yang keringat yang membanjirinya itu semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada bahkan yang sampai sedaun telinga, yang
itu semuanya adalah berkaitan dengan ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Kemudian para pemirsa rahmat Allah Ta'ala, selanjutnya akan ada proses, yaitu hisab, perhitungan amal manusia, direkapnya amal manusia, dan diberikannya lembaran-lembaran catatan amal manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam keadaan kitab mereka terbuka, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Silahkan baca kitabmu sendiri, cukuplah dirimu sendiri hari ini akan menjadi auditor yang menghisap, yang merekap dengan lembaran-lembaran kitab catatan amal yang telah ada di depan mereka. Dan akan ditimbang amal-amal manusia. Beruntunglah orang amal kebaikannya lebih berat, dan celakalah orang mereka amal keburukannya lebih berat. Selanjutnya adalah di antara pula peristiwa yang di Yaumul Qiyamah adalah Al-Haud, mendatangi telaga Haud, telaga Rasulullah SAW yang bentuknya merombak, ini segi 4, panjang dan lebarnya sama. Panjangnya atau lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya lebih putih dibandingkan dengan susu, lebih manis dibandingkan dengan madu. Barang siapa meminum dari air tersebut tidak akan pernah kehausan lagi. Cangkirnya sebanyak bintang yang di bulan. Ini adalah telaga Haudnya Nabi. Akan menghampiri dan meminum dan menikmatinya orang-orang yang mereka di dunia menyempurnakan wudu, mencintai sunnah Nabi SAW, bersabar atas kezaliman penguasa. Dia tidak membenarkan penguasa yang bodoh, atau tidak memberikan pertolongan, tidak menolong penguasa yang bodoh, imaratus sufaha. Ini adalah orang-orang yang mereka akan menikmati telaga Nabi. Sebagaimana di dunia ini menikmati atau meminum, meneguk mata air sunnah, maka di akhirat kelak dia akan menikmati telaga Nabi. Adapun orang terusir dari telaga Haud, orang-orang yang mereka murtad dari agama, para pelaku bid'ah, semisal Khawarij, yang demikian pula orang-orang yang mereka mendukung, membenarkan kedustaan para pemerintahan yang bodoh, menolong penguasa-penguasa yang zalim. Orang-orang yang mereka zalim, ini termasuk antara orang-orang yang mereka tidak akan menikmati telaga Haudnya Rasulullah SAW. Mereka akan terusir dari telaga Haudnya Nabi. Dan kemudian masuk pada peristiwa diantaranya adalah As-Sirat, jembatan yang Allah bentangkan di atas bibir jahanam, di atas mulut jahanam. Yang jembatan ini disifatkan oleh Nabi SAW yang adaqu minas sya'r, lebih lembut dibandingkan dengan rambut, ahaddu minas sayf, lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Yang ini menggelincirkan, licin dan menggelincirkan, sehingga sangat rawan orang itu terpeleset, tergelincir. Di kanan kirinya Allah berdirikan amanah dan rahim yang akan menuntut orang mereka melewatinya, yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan amanah dan silaturahim. Dan Allah akan letakkan pula kalalib, pengkait dari besi yang ujungnya bengkok, yang akan mencapai orang yang mereka, menyambar orang yang mereka ketika di dunia tenggelam dalam ini syahwat, capikan syahwat dan syubhat, maka kalib ini akan mencapik mereka. Dan orang melewatinya sesuai dengan kadar mereka di dunia dalam kecepatan mereka merespon Islam. Ada yang mereka melewati sirat secepat kerdipan mata, secepat kilat,
secepat kuda lari, secepat burung terbang, secepat ini orang yang lari. Ada yang bahkan mereka merangkak, yang hampir terpeleset tapi masih selamat. Ada orang mereka terpeleset dan terjatuh ke dalam jahanam. Inilah di antara peristiwa yang akan dialami di yaumul qiyamah kelak. Di antara hal yang perlu kita lengkapi adalah, di antaranya adalah penegakan qisas. Penegakan qisas. Satu di antara prinsip besar dalam agama kita adalah tegaknya keadilan. Di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar berbuat adil. Sebagaimana keadilan sisilah sifat Allah Subhanahu wa taala, syariat agama ini dan umat ini. Bagaimana Allah menegaskan tentang dirinya, ya ibadi, inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altu muharraman wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hambaku, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram terjadi di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, fala yatmu rabbuka ahadan. Allah sama sekali tidak menzalimi siapapun di kalangan para hamba. Dan Allah akan menegakkan keadilan ini di dunia dan di akhirat ini kelak. Demikian pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang konsekuensi segala kezaliman yang kita lakukan. Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena sungguhnya kezaliman itu akan menjadi sebuah kegelapan dari kiamat kelak. Semakin orang tenggelam dalam kezaliman, semakin dia akan banyak mendapatkan yang kegelapan di hari kiamat kelak. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah SWT akan menegakkan kelak dari kiamat qisas. Ada hukuman qisas di dunia, ada hukuman qisas di akhirat. Hukuman qisas di dunia ini, Allah SWT menjadikan qisas adalah kehidupan. Kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian, yaitu penegakan qisas. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan tentang masalah qisas ini, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan dalam perkara qisas itu ada kehidupan wahai orang yang berakal. Berapa banyak orang yang mereka merintih, menjerit untuk mendapatkan pembalasan yang setimpal, tapi nggak kesampaian karena tidak ditegakkannya qisas. Qisas, pembalasan yang setimpal. Nyawa dibayar dengan nyawa, anggota badan dibayar dengan anggota badan, dan seterusnya. Dan ini merupakan bagian penegakan keadilan. Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan qisas sebagaimana di dalam beberapa hadis Nabi yang mulia sallam beliau menyebutkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar hak-hak akan ditunaikan kepada pemiliknya di hari kiamat kelak. Kezaliman itu diantaranya adalah sabotase hak. Tidak ditunaikan hak orang lain, sehingga dia zalimi haknya orang lain. Di dunia ini kita diperintahkan menyelesaikan hak-haknya orang. Kalau ternyata di dunia ini belum selesai tentang penunaian haknya orang, maka akan diselesaikan Allah itu kelak dari kiamat kelak. Akan diselesaikan Allah dari kiamat kelak tentang hak-hak tersebut. Bahkan sampai dalam urusan ini penunaikan hak binatang, hatta yuqada lisyatil jalja minasyatil qurna, hingga akan ditunaikan haknya
kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk ketika di dunia kambing yang bertanduk ini menanduk mereka. Demikian pula Nabi dan antara menyebutkan sebuah hadis, man daraba bisautin zulman uqtusa bih minhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia memukul dengan cambukan secara zalim, maka akan ditegakkan qisas di hari kiamat kelak. Hati-hati kepada para pemegang cambuk, khususnya di antara para syurtah, para polisi. Jangan sampai menjadi polisi yang zalim, mencambuk orang yang sampai pada tingkat zalim, nanti akan ditegakkan hak-hak kezaliman tersebut apabila belum diselesaikan di dunia sekarang ini. Nabi juga katakan, man daraba mamlukahu zaliman uqida minhu yaumal qiyamah. Barang siapa memukul budaknya dengan cara zalim, akan ditegakkan qisas kelak dari kiamat. Demikian pula orang yang mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan, man qadhafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi al-had yaumal qiyamah. Barang siapa menuduh budaknya berzina, akan ditegakkan baginya had dari kiamat kelak. Illa ayakuna kama qal, kecuali apabila ya tuduhan itu seperti yang menjadi kenyataannya. Bagaimana penegakan qisas di akhirat kelak? Qisas ini meliputi ada qisas umum, ada qisas khusus. Ada kalau kita bilang atau bisa kita ungkapkan dengan qisas pertama dan qisas kedua. Qisas pertama sifatnya adalah umum. Allah akan tegakkan qisas antara mukmin dan mukmin yang lainnya, antara muslim dengan muslim yang lainnya, antara muslim dengan kafir sekalipun, dan bahkan antara binatang dengan binatang. Ini semuanya akan ditegakkan qisas, sehingga antar manusia itu meliputi manusia muslim dengan muslim, muslim dengan kafir, sehingga tidak ada orang masuk surga atau neraka sementara hak mereka mesti tertahan. Walaupun orang kafir ini masuk neraka, akan tetapi mereka ketika ada hak-hak mereka yang belum tertunaikan kepada ahlul jannah akan ditunaikan dulu, sehingga mereka masuk neraka setelah hak-hak mereka ditunaikan semuanya, sehingga ada orang mereka tertahan masuk surga karena mereka masih punya kezaliman yang harus mereka bayar. Demikian pula kisah di antara binatang. Hanya kalau kisah di antara binatang ini bukan kisah taklif, tapi kisah muqabalah. Kisah ini pembalasan, yang setelah itu kemudian binatang menjadi tanah atau menjadi debu. Dan kemudian orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Melihat seperti itu, orang kafir mengatakan, aduh seandainya aku menjadi debu seperti ini binatang itu. Enggak berlanjut lagi, tidak ada kelanjutan lagi. Oleh karena itulah diantaranya Rasul kita yang mulia sallam dalam hadis Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man kanat lahu matlamatun li akhihi min irdih aw syai' falyatahalal minhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri matlamati wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alih. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik yang berkaitan dengan irdih, kehormatannya, dia ghibah, dia gunjing, dia caci maki, dia melakukan namimah, menjatuhkan kehormatannya, menghancurkan kehormatannya, atau berkaitan dengan sesuatu, maka hendaklah dia meminta halalnya atau dia menghalalkan, menyelesaikan urusan kezaliman itu hari ini. Ini ketika sekarang di dunia sekarang ini. Sebelum nanti namanya dinar dan dirham, uang sudah tidak lagi berlaku. Sudah tidak lagi berlaku uang. Kalau dia memiliki amal saleh itu akan diambil untuk membayar kezalimannya.
Kalau dia tidak memiliki kebaikan-kebaikan amal solehnya, maka akan diambil keburukan orang dia zalimi untuk digabungkan pada keburukan, ya, untuk ditambahkan pada keburukan dia. Sehingga ada orang yang jika mereka menjadi bangkrut, muflis, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang Nabi dalam Sahih Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Atadaruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Qalu, para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata." Ya Rasulullah SAW, yang namanya orang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang mereka tidak punya uang dan tidak punya perabot, sehingga betul-betul ludes kehidupannya itu. Nabi katakan, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang muflis dari kalangan umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia akan datang di hari kiamat kelak dengan salatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Wa ya'ti waqad syatama hadza, dan dia datang dan sedang, tetapi juga dia datang pada Allah dengan membawa dosa syatam, caci maki. Wa qatafa hadza, tuduh sana sini. Wa akala mal hadza, makan harta ini orang lain. Wa safaka dam hadza, menumpahkan darah. Wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Fayu'ti hadhi min hasanati, maka dia akan berikan kebaikannya untuk membayar kezalimannya tersebut. Wa hadza min hasanati, untuk orang yang dizalimi akan dia berikan kebaikannya itu. Faida faniyat hasanatu, ketika kebaikannya itu habis, qabla ayuqda ma'alik, sebelum selesai urusan kezalimannya itu, ukhidat min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar, maka akan diambil kesalahan orang dia zalimi, akan digabungkan pada keburukan dia, lalu akan dilimparkan dia ke dalam neraka. Inilah orang mereka belum menyelesaikan kezalimannya ketika di dunia sekarang ini. Oleh karena itulah, jangan sampai kita menyesalkan kezaliman di dunia sekarang ini. Bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan urusan kita dengan manusia. Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qadha min hasanati laisa thamma dinarun wala dirhamun. Barang siapa yang dia mati sedangkan dia masih meninggalkan hutang dinar, satu dinar atau satu dirham, akan dia tunaikan hutangnya itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Hari itu tidak lagi berlaku dinar dan dirham untuk menutupinya lagi. Sehingga hal yang sangat yaitu mengertikan apabila kita masih menyisakan banyak kezaliman kepada manusia. Sehingga pernah ada kasus di zaman Rasulullah SAW, ada seorang mengadukan kepada Rasulullah tentang budaknya. Ya Rasulullah, innali mamlukaini yukadzibunani, innali mamlukin. Ya Rasulullah SAW, aku memiliki para budak. Fayukadzibunani, dan mereka mendustaiku. Wa yakhununi, dan mereka berkhianat kepadaku. Wa ya'sunani, dan mereka bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku. Lalu aku pun caci maki mereka. Wa adribuhum, dan aku pun pukul mereka. Fa kaifa ana minhum, bagaimana kedudukanku dengan mereka ya Rasulullah? Ini adalah antara contoh kasus, yakni kisos ketika orang saling punya kezaliman. Kita mendolimi dia, dia mendolimi kita. Mereka mendolimi kita, kita mendolimi mereka. Bagaimana penunaiannya? Penunaiannya yaitu diukur. Maka kata Nabi, idza kana yaumul qiyamah yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Di hari kiamat kelak, maka akan dihisab, akan diperhitungkan pengkhianatan, kemudian kemaksiatan dan pendustaan mereka kepadamu. Berbagai macam pengkhianatan, pembangkangan, kedustaan mereka kepada kamu, maka akan direkam. Demikian pula hukuman kamu kepada mereka. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan la laka. Kalau ternyata hukuman kamu kepada mereka itu setara dengan pendustaan mereka, pembangkangan mereka, kemudian pengkhianatan mereka kepada kamu, maka berarti impas. La laka wala alika. Tidak, kamu tidak,
kamu dan mereka ini sudah tidak lagi ada sisa lagi. Sudah impas. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dzanbihim kana fadlan lak. Kalau ternyata hukuman kamu itu di bawah kedustaan mereka, pengkhianatan mereka, berarti kamu punya kebaikan, kelebihan kebaikan, maka ini dosa kamu akan diambil digabungkan dengan mereka. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim. Kalau ternyata hukuman kamu pada mereka itu melebihi dosa mereka atau pengkhianatan mereka kepada kamu, uqtusalahum minka al-fadl, maka akan dikisos. Ini akan diambil, kamu harus membayar kepada mereka dengan kebaikan-kebaikan kamu. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Dan inilah hakikat yang dijelaskan oleh Nabi. Dan inilah hakikat keadilan yang ditegakkan dalam agama kita. Sehingga Allah katakan, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tutlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan dari kiamat kelak. Maka tidak akan seorang yang mereka terzalim sedikit pun. Kalau mereka memiliki kebaikan sebesar biji sawi, pasti akan Allah datangkan balasannya, dan cukuplah kami yang melakukan hisab perhitungan terhadap semua amal mereka yang tidak pernah akan terzalimi, tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Oleh karena itulah seorang hendaknya dia mengkhawatirkan dirinya tentang berbagai macam kezaliman, baik yang berkaitan dengan hak saudaranya, ini dalam masalah harta atau masalah kehormatan atau masalah yang lain-lainnya, supaya hari ini mereka menyelesaikan, mendatangi atau menyelesaikan. Kalau itu berkaitan dengan kehormatan, bagaimana dia memperbaiki kehormatan orang yang dia jatuhkan. Kalau itu berkaitan dengan harta, bagaimana dia mengembalikan harta kepada orang yang dia ambil hartanya. Inilah bagaimana dia ini mencari halalnya tentang apa yang telah dilakukan pada sebelumnya itu. Sebelum nanti dia tegakkan kisah pembalasan di hari kiamat kelak. Di antara yang Nabi sebutkan, ini kisah yang sangat mengerikan adalah berkaitan dengan itu darah, urusan darah. Yang menunjukkan tentang besarnya urusan darah di dalam agama kita ini. Kelak orang yang mereka terbunuh akan datang pada Allah menuntut para orang mereka membunuh. Yaji'ur rajul akhidan biyadi rajul. Seorang akan datang menghadap Allah SWT dengan menuntun tangan orang yang membunuh dia. Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya Rabbi, ya Rabb, hadza qatalani. Ini orang telah membunuhku. Fayaqul, lima qataltahu. Maka Allah katakan pada dia, kenapa kamu bunuh dia? Fayaqul qataltuhu litakunal izzah lak. Ya Allah, aku bunuh dia supaya izzah adalah milikmu. Ini demi kemuliaanmu ya Allah. Dia telah membunuh fulan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fa innali, sungguhnya izzah adalah milikku. Artinya dibenarkan orang itu membunuh seorang tersebut. Lalu wa yaji'ur rajul akhidan biyadi rajul. Ada lagi datang orang membawa menuntun tangan orang yang membunuhnya. Fayaqul, dia mengatakan, ay Rabbi ya Rabb, inna hadza qatalani, orang ini telah membunuhku. Fayaqulullah, Allah mengatakan, lima qataltah, kenapa kamu membunuh fulan? Kata dia, litakunal izzah li fulan, karena agar izzah itu milik si fulan. Kata Allah, inna laysat li fulan, izzah bukan milik si fulan. Maka dia pun kemudian harus menyelesaikan urusan dosanya itu. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Nabi katakan, yaji'ul maqtul bil qatil yaumil qiyamah. Orang yang dibunuh akan datang menghadap Allah di hari kiamat kelak dengan membawa wanasiyatuhu wa ra'suhu biyadih, sedangkan ubun-ubun dan kepalanya orang itu di tangan dia. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, wa wadajuhu tashab daman, sedangkan audajuhu, urat-uratnya itu mencucurkan darah. Fayaqul, dia mengatakan, ya Rabb, ya Allah, sal hadza fima qatalani, tanyakan pada orang ini kenapa dia membunuhku. Hatta yudnihi minal arsh, sampai didekatkan ke arsh. Ini ada urusan besar, sehingga urusan darah, kata Nabi, urusan yang pertama kali akan ditegakkan dari kiamat kelak. Awalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fi dima.
pertama kali yang akan dituntaskan oleh Allah berkaitan hubungan antara manusia adalah dari kiamat kala adalah urusan darah manusia. Kita hidup di zaman yang nyawa manusia, darah manusia itu seakan tidak berharga. Betapa gampangnya orang membunuh seseorang. Ini peringatan bagi kita semuanya, baik rakyat maupun penguasa. Terkadang demonstran mereka membunuh polisi, mengebom, melempar bom molotov ke polisi. Demikian pula sebagian polisi juga, bagaimana mereka dengan gampang, aparat gampang membunuh yakni manusia. Ini sangat berat urusannya. Ini perkara sangat berat urusannya di hadapan Allah SWT. Hal yang akan pertama kali diselesaikan Allah dari kami adalah urusan darah. Maka tidak boleh dengan hanya alasan karena aparat, karena dia bertugas, hendaknya dia betul-betul memperhitungkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, bahwa ini urusannya sangat berat kalau di hadapan Allah yang akan dikisah oleh Allah SWT. Sehingga kisah di antara manusia ini meliputi kisah antara orang yang zalim dan yang dizalimi, baik dia itu antara mukmin dengan mukmin atau mukmin dengan kafir, akan diselesaikan oleh Allah SWT. Orang kafir pun yang dia akan menjadi penghuni neraka kalau dia dizalimi, maka dia akan menyelesaikan kezalimannya. Allah akan selesaikan kezalimannya dengan orang menzalimi dia. Maka tidak boleh seorang muslim dia berbuat semena-mena melakukan kezaliman kepada orang yang kafir. Maka sekalipun dia kafir, maka Allah tegaskan, wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kebencian kita kepada siapapun tidak boleh membawa kita berbuat tidak adil. Ini berbuat zalim. Karena kezaliman itu akan dia bayar kelak di kiamat. Dia di kiamat. Sekalipun kezaliman itu berkaitan dengan haknya orang kafir. Ini ajaran yang sangat mulia, adab yang sangat tinggi, dan luar biasa ajaran agama kita dalam mengajarkan kehidupan kita ini. Kemudian kedua, kisah di antara binatang. Binatang ini akan ditegakkan kisahnya, dan ini masuk dalam pembahasan dikumpulkannya binatang-binatang oleh Allah Ta'ala yang akan ditegakkan kisah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kemudian selesai mereka ditegakkan qisas, maka mereka akan menjadi debu. Dan satulah orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba, aduh seandainya celakanya diriku seandainya aku menjadi debu seperti ini binatang-binatang itu. Di antara hadis yang disampaikan Nabi sallam, innallaha yusharul khalqu kulluhum. Allah akan mengumpul, innallaha yahsyurul khalqa kullahum. Allah akan mengumpulkan semua para makhluk. Kulla dabatin wa ta'irin wa insanin. Semua binatang melata, semua burung, semua manusia. Yaqulu lil bahaim wa tair. Allah mengatakan kepada binatang-binatang dan burung, kunu turaba. Selesai mereka itu ditegakkannya qisas antar mereka, maka dikatakan Allah, jadilah kalian tanah. Saat itulah orang kafir ketika melihat binatang-binatang menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kemudian dibawakan nih hadis yang lainnya, la tu'adduna al-huquqa ila ahli yaumil qiyamah hatta yuqadda li syatil jalja min syatil qarna. Benar-benar akan ditunaikan haknya kepada pemilik hak tersebut di hari kiamat kelak. Sampai domba yang tidak bertanduk, Allah berikan kesempatan untuk menanduk domba yang dulu bertanduk dan menanduk dia sebagai bentuk balasan. Ini akan ditegakkan Allah dari kiamat kelak. Oleh karena itulah persengketaan itu semuanya akan diselesaikan Allah dengan penegakan qisas saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika muncul pertanyaan, kenapa binatang-binatang ini mereka harus ditegakkan qisas,
Bukankah mereka tidak terbebani oleh taklif, tidak terbebani oleh syariat? Pengumpulan binatang, wa idzal wusul khusyirat, dan ketika Allah kumpulkan binatang-binatang yang liar itu, lalu Allah tegakkan kisah mereka, maka kisahnya bukan kisah taklif, tapi kisah muqabalah. Kisah ini pembalasan, sehingga betul-betul untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya, kalau seandainya binatang saja Allah tegakkan kisah di antara mereka, padahal mereka bukan hamba, bukan makhluk yang terbebani syariat, maka bagaimana dengan manusia dan jin yang mereka dibebani syariat Allah Ta'ala? Maka pasti akan Allah tegakkan taklif, Allah akan tegakkan kisah untuk menegakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya berkaitan dengan wujud keadilan Allah kepada ini para hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meletakkan timbangan ini keadilan. Dan inilah kisah yang pertama, kisah umum yang terjadi sebelum melewati sirat. Kisah yang Allah tegakkan di antara para hamba Allah supaya yang sifatnya umum, mukmin dengan kafir, bahkan binatang, Allah tegakkan kisah. Kisah yang kedua kemarin telah kita sampaikan, yaitu kisah ketika orang telah selamat melewati sirat, tinggal masuk surga, Allah tahan mereka di jembatan Qantarah. Di jembatan inilah, jembatan Qantarah ini, maka ditegakkan kisah yang sifatnya adalah kisah di antara kaum mukminin, untuk betul-betul membersihkan hati mereka dari semua sisa-sisa kotoran yang masih ada di hati mereka, sehingga mereka masuk jannah itu menjadi seperti satu hati, sehingga betul-betul tidak ada masalah sama sekali di antara ahlul jannah. Idza khalasal mu'minuna minan nar, ketika orang-orang mukmin mereka telah selamat dari neraka, artinya telah melewati sirat dengan selamat, sehingga mereka selamat dari neraka, maka hubisu bi kantarah bainal jannah wan nar, mereka ditahan dulu di sebuah jembatan Qantarah antara surga dan neraka. Fayutaqasun madzalim, ditegakkan kisah kezaliman di antara mereka, sisa-sisa yang masih menyimpan dendam, yang masih memiliki perasaan yang belum selesai. Kanat bainahum fid dunya, ini kezaliman yang mereka masih dapatkan di dunia, yang belum selesai urusan kezalimannya itu berkaitan dengan hati manusia. Hatta idza nuqu wa hudzibu, hingga ketika hatinya telah dibersihkan dengan kisah itu semuanya, maka udina lahum bidukhulil jannah, baru diizinkan mereka untuk masuk ke dalam surga. Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, atau demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah taala, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adal bimangsilihi kana fid dunya. Sungguh di antara Anda lebih tahu tentang rumahnya yang di surga dibandingkan dengan rumah mereka di dunia. Sekarang ini kalau kita pulang ke rumah kita, pergi dari luar negeri, luar kota, luar Jawa, atau dari luar kemana, kita tahu persis jalan ke rumah kita, tahu persis, nggak bingung. Rumah kita di surga, kalau kita menjadi ahlul jannah dan kita berlindung kepada dan kita meminta kepada Allah menjadi ahlul jannah, maka orang ini lebih tahu tentang rumahnya di surga dibandingkan dengan rumahnya di dunia. Artinya betul-betul sudah tahu persis alamat ke rumah dia di surga kelak. Inilah para pemirsa, Bapak sekalian, melengkapi pembahasan berkaitan dengan peristiwa Yaumul Qiyamah ini, tentang ini kisos, bahwasanya akan Allah tegakkan kisos di antara para hamba Allah, di antara para manusia, sehingga kita tidak meremehkan kezaliman di dunia sekarang ini. Seandainya kita memiliki kezaliman besar maupun kecil, berusaha untuk menyelesaikan secepatnya sebelum kedatangan maut menghampiri kita. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Bismillah, ada beberapa pertanyaan Ustaz dari WhatsApp. Pertanyaan pertama, Bismillah, Ustadz, mohon izin bertanya di luar tema. Ada dua pertanyaan Ustadz.
Pertanyaan pertama, di Islam tidak ada tuntunan merayakan ulang tahun. Bagaimana sikap kita ketika di kantor ada pimpinan yang ulang tahun, sehingga semuanya mengucapkan atau ada acara? Bagi yang tidak ikut, maka ada sanksi yang dijatuhkan ke karyawan tersebut. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Man tashabba biqaumin faminhum. Nabi bersabda di antaranya, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kemudian dalam hal masalah muamalah kepada para hamba, para makhluk, maka hubungan atas bawah, ketaatan, mentaati perintahnya, Nabi katakan la qaidah yang diajarkan dalam agama kita, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam urusan ini maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Dalam perkara yang menyimpang di agama maka kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh kita mentaati perintahnya. Ya kalau kita mau sampaikan dengan terus terang kepada pimpinan Anda, ini Anda pegawai yang baik, siap melakukan apapun, perintah atasan, tapi kalau ada berkaitan dengan urusan keyakinan agamaku, maka saya tidak akan menunaikannya. Dan bukan tidak mengurangi penghormatan saya kepada bapak dan seterusnya. Intinya jelaskan dengan baik-baik sehingga dia memahami. Sehingga yang penting sampai penjelasan kepada orang tersebut sehingga memahami sikap Anda. Seandainya Anda sudah melakukan yang terbaik untuk pimpinan Anda dan ternyata dia tetap murka, marah, ya risiko. Bismillah, bersabar dengan ini kezaliman orang atau dengan kemarahan orang karena Anda melaksanakan agama Anda. Risiko dan bersabarlah dengan meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya diteguhkan hatinya, tidak kemudian ikut larut mengikuti apa yang menjadi kemauan kebanyakan manusia, padahal itu keliru dari jalan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saat ta'aruf kedua pihak saling memberikan hadiah? Hendaknya diberikannya itu hendaknya semua proses sebelum akad nikah itu dihindari kecuali ta'aruf. Sehingga tidak akan menimbulkan atau tidak akan membuka celah-celah pintu fitnah. Lakukan proses yang benar, kemudian setelah menikah silahkan mau kasih apapun kepada istri Anda, itu adalah yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari media sosial Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk kekhususan waktu sholat? Apakah ke hati, ke pikiran, atau ke atas, atau ke Allah? Terima kasih. Bagaimana? Waktu kekhususan waktu sholat, apakah ke hati, maksud ke pikiran? Kekhususan waktu. Maksudnya dia waktu sholat itu pikiran itu ke hati, ke lewat hati. Iya. Kalau waktu salat itu, pikiran kita itu bagaimana tadabbur, merenungi semua bacaan kita. Sehingga menimbulkan kekhusyukan kita dalam salat. Setiap bacaan kita, ketika kita baca suratul doa iftitah, suratul fatihah, surat yang kita baca, kemudian kita doa ruku, kita sujud, doa antar dua sujudan, waktu duduk. Bagaimana kita bisa merenungi dengan sebaik-baiknya, melakukan tadabbur, sehingga kita betul-betul menjiwai tentang apa kita baca dan itulah kekhusyukan di dalam salat kita. Sehingga akan menimbulkan rasa ketakutan kepada Allah Ta'ala, rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala, itulah khusyuk yang kita lakukan. Itu melakukan tadabbur apa yang kita baca, merenungi apa yang kita baca. Demikian Allah SWT. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari media sosial YouTube. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau dia orang kafir yang dizolimi oleh seorang muslim, dia akan diberikan pahala kepadanya, sedangkan orang kafir kekal di neraka, Ustaz? Yang jelas, tak akan ditunaikan haknya. Orang kafir tidak akan masuk neraka kecuali yang terzalim ini telah ditunaikan haknya. Orang mukmin yang dia punya kebaikan, maka kebaikan akan diambil, atau keburukan orang kafir tadi bisa diambil untuk ditambahkan pada keburukan orang mukmin yang kebaikannya habis. Adapun pahala sudah nggak lagi bermanfaat bagi orang kafir di neraka. Orang kafir bisa diringankan, tetapi tetap tidak akan mengeluarkan dari neraka. Orang kafir di neraka juga bertingkat-tingkat. Kalau neraka itu istilahnya darokat.
yaitu tingkatnya bertingkat ke bawah, semakin bawah semakin berat. Kalau surga darajat, ini bertingkat-tingkat ke atas, semakin tinggi semakin mulia. Orang kafir ada nerakanya yang paling berat, ada nerakanya yang lebih ringan. Yang paling ringan diantaranya seperti Abu Talib. Abu Talib nerakanya ini paling ringan, tapi sering nerakanya adab neraka, kedua kakinya kesulut api jahanam, otaknya dalam keadaan mendidih. Intinya bahwasanya tetap ditunaikan hak berkaitan dengan orang kafir yang terdolimi haknya, tetapi segala kebaikan yang kembali dikembalikan pada dia tidak akan bermanfaat untuk mengeluarkan dia dari neraka. Walaupun bisa jadi nerakanya bisa lebih ringan dibandingkan dengan orang yang mereka sangat zalim ketika ini di dunia, orang kafir dan sangat zalim. Orang kafir bertingkat-tingkat tingkat kezalimannya juga, sehingga tingkat nerakanya juga bertingkat-tingkat juga. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita kembali ke pertanyaan dari WhatsApp Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf, sebelumnya pertanyaannya melenceng Ustaz. Saya mau menanyakan tentang nikah siri. Jadi ada 4 bentuk nikah siri. Yang pertama, nikah siri dilaksanakan tanpa wali, tanpa saksi, serta tanpa diumumkan. Nikah ini adalah batil dengan kesepakatan para imam mazhab. Nikah bentuk ini haram dan batil dengan kesepakatan para imam mazhab. Ia tidak termasuk nikah yang syar'i. Jadi yang mau ditanyakan adalah bagaimana status anak tersebut, Ustaz? Ya, perzinaan adalah anak perzinaan. Anak adalah dia, bukan dia perzinaan, anaknya anak hasil zina. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, bolehkah saya membaca Al-Qur'an sambil mendengar kajian online, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang disambil-sambil seperti itu akan nggak konsen semuanya. Kajian Anda nggak masuk, bacaan Quran Anda juga ya ini berantakan, sehingga hendaknya konsen satu-satu. Anda kalau mau dengar kajian, simak, catat, kemudian kalau dengan sehingga bisa menyimak dan mencatat dengan rapi. Atau Anda akan baca Quran dulu sehingga konsen menyimak, sehingga bisa betul-betul tadabbur tilawah dengan tadabbur tentang bacaan tersebut. Jangan didobel-dobel. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kecuali kalau pekerjaan misalnya sambil umpamanya nyapu sambil zikir, boleh. Nyapu sambil zikir itu sudah bisa jalan semuanya. Nyapu ya bisa, zikirnya juga bisa. Tetapi kalau ini kajian online dengan baca Quran, ya susah untuk didobelkan. Ini akan bisa saling mengganggu dan tidak akan ada hasilnya yang maksimal keduanya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz. Afwan ingin bertanya, apakah termasuk zalim perkataan yang menyakiti hati, walaupun yang berkata atau yang mengucapkan tidak merasa mengucapkan kata-kata menyakiti hati? Kalau dia dalam posisi yang benar, lalu orang itu sakit hati, yaitu bukan kesalahan. Umpamanya Abu Jahal sakit hati dengan Nabi karena dakwahnya. Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya sakit hati dengan Nabi karena dakwahnya. Maka Nabi tidak zalim. Itulah kerusakan hati mereka yang tidak bisa menerima kebenaran. Tetapi kalau terkadang kita mengucapkan kalimat yang kita sangka tidak menyakiti hati orang, tapi secara tidak sengaja dia tersakiti karena mungkin beda penangkapan, ya ini adalah namanya menyakiti orang tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Kalau Anda tahu, maka Anda segera minta maaf atas apa yang Anda lakukan tersebut. Boleh jadi secara tidak sengaja orang telah tersakiti oleh Anda. Tetapi ini kalau sakit hatinya itu adalah dalam urusan syar'i, yang kita melakukan suatu perkara yang hak, lalu orang sakit hati karena bertentangan dengan dia, diajak maksiat gak mau sakit hati, kemudian diajak apalagi gak mau sakit hati, atau kita menyampaikan kebenaran dia tersinggung sakit hati, ini adalah tidak termasuk sakit hati yang kita dikatakan zalim. Itulah karena hati dia yang rusak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar saat ada wanita yang sudah menikah berzina lalu dihukum mati dengan dilempar batu, saat itu khimarnya harus dibuka?
Dan apakah saat dilaksanakannya hukum kisos harus ada saksi, Ustaz? Kalau berkaitan dengan hukum rajam itu, pertama yang menegakkan hukum rajam adalah penguasa. Kemudian pelaksananya itu laki atau perempuan ini dia dilempari dengan batu tidak besar tidak kecil sampai mati, disaksikan oleh kaum muslimin, dan tidak boleh rasa ibanya kepada orang tersebut menggugurkan hukuman Allah Ta'ala. Inilah bentuk hukum rajam pada wanita atau laki-laki yang berzina yang statusnya adalah zina muhsan. Adapun kisos, ya, yang melakukan juga penguasa, dan juga bisa dilaksanakan di tengah disaksikan oleh kaum muslimin. Adapun membuka khimar bagi wanita, ya tidak boleh tidak dibuka khimarnya. Dia dalam kondisi dilempari dalam keadaan dia tetap menutup aurat, karena nggak boleh ya, auratnya dia terbuka untuk khalayak ramai. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, Ustaz, atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang kan Allah itu ada di mana, Ustaz? Allah ada di mana? Ya, di mana Allah? Ya Ar-Rahmanu stawa alal arsh. Allah istiwa di atas arsh, yaitu ala wartafa, Allah dalam ketinggiannya. Allah fauqas sama, Allah di atas langit. Ketika Nabi tanya pada seorang Buddha, aina Allah, di mana Allah? Allah fis sama, in Allah di langit. Sehingga Allah fis sama, Allah istiwa di atas arsh, Allah adalah di atas. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dalilnya ribuan. Kata Ibnu Qayyim, ribuan dalilnya itu untuk menunjukkan Allah fis sama, fauqas sama, istiwa al arsh. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Yang berikutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafal, Ustaz, izin bertanya. Apakah hukum seseorang yang tidak mau membayar hutang pada sudah melewati batas waktu? Dan apakah seorang yang tidak mau membayar hutang di dunia nanti di hari kiamat akan ditegakkan kisos baginya oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Matlul ghina ini zulmun, mengulur-ulur membayar utang bagi orang mampu, zalim, adalah sebuah kezaliman. Kalau dia mampu membayar utang, dia sengaja ulur, adalah zalim. Apalagi dia sengaja tidak mau membayar, ini pencuri. Ini pencuri. Di orang yang mati punya hutang, matinya syahid, itu bisa tertahan dia masuk surga gara-gara utang. Dan orang yang mereka mati masih punya hutang, Nabi bahkan tidak ingin menyolati orang tersebut. Ini ancaman-ancaman berkaitan masalah mereka punya hutang. Sehingga orang punya hutang itu betul-betul sangat waspada tentang hutangnya. Jangan pernah meremehkan masalah utang. Sehingga utang itu sekecil apapun, adalah dia catat dan dia segera tunaikan. Jangan sampai dia melupakan utang tersebut. Bisa menjadi masalah besar dari kiamat kelak. Allah akan tegakkan, tadi walaupun dia punya utang 1 dirham, di akhirat kelak dia harus bayar dengan kebaikan yang dia miliki. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Masih menyangkut pertanyaan yang tadi, Ustaz. Lalu bagaimana hendaknya sikap seseorang yang meminjamkan uang tadi, Ustaz? Yang meminjamkan uang, kalau dia bisa memaafkan, artinya memutihkan hutangnya, itu adalah bagus. Kalau dia bisa memutihkan hutangnya, bagus. Kalau dia bisa mengulur waktu penagihan hutang juga bagus. Jadi kebaikan orang yang menghutangi atau orang punya piutang menghutangi, itu satu, mengulur waktu pembayaran atau mengulur atau menunda pelunasan pembayaran. Ini adalah kebaikan pertama. Kebaikan kedua, atau dia bahkan putihkan hutangnya itu sehingga menjadi sebuah sedekah, infak kepada orang yang berhutang tersebut. Ini semuanya kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Kita kembali ke pertanyaan YouTube, Ustaz, dari salah satu media dakwah. Bismillah, Ustaz, mau bertanya, apakah kita harus taat juga meskipun petinggi semisalnya di kampus dia non-muslim? Dan apakah tidak boleh memberontak juga, Ustaz? Ya, kalau petinggi kita non-muslim, maka taat aturan itu berkaitan dengan maslahat dan mafsadat. Terus kalau antum berontak petinggi
yang di perguruan tinggi Anda, Anda mau ngapain? Anda mengganti rektornya atau bagaimana? Yang intinya itu pokoknya kalau perintah aturannya itu tidak bertentangan dengan agama, jangan ditaati. Jangan ditaati. Walaupun resikonya antum dikeluarkan dari kampus semuanya. Umpamanya aturannya haram berjilbab bagi wanita. Maka jangan ditaati. Walaupun mungkin resikonya dikeluarkan di kampus tersebut. Tapi kalau aturan-aturan biasa ya tetap aja taat. Karena antum sudah masuk ke kampus tersebut, tentu jangan sukarela juga. Siap untuk mentaatinya, kecuali yang bertentangan dengan yakni agama. Walaupun rektornya adalah non-muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya dari media sosial Facebook, Ustaz. Bismillah. Jika ada dalil bahwa sholat berjamaah itu wajib, mengapa ada dalil sholat berjamaah dapat pahala 27 derajat? Ini menunjukkan dibolehkannya sholat fardu dengan munfarid. Para ulama menegaskan bahwasanya sholat jamaah itu sebagian mengatakan fardu, sebagian mengatakan sunat muakkadah, sunat yang sangat ditekankan sekali. Dan untuk urusan akhirat yang jelas yaitu hendaknya kita berlomba-lomba. Tentu sebuah kebodohan orang yang mereka itu diberikan pilihan, pilih 27 miliar atau 1 miliar. Milih 1 miliar, tentu adalah kebodohan. Dan tidak akan ada orang yang mereka itu memilih seperti ini kecuali orang yang sangat bodoh. Sehingga orang yang mereka betul-betul beriman tentu dia akan memilih yang lebih utama. Yang jelas-jelas ditentukan Nabi yang lebih utama. Apalagi banyak sekali ancaman-ancaman berkaitan dengan masalah ini meremehkan tentang salah salat jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Tanya berikutnya Ustaz dari media sosial Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah kalau belajar ilmu agama harus dengan guru? Semisal tidak ada guru yang bagaimana Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Belajar ilmu agama wajib dengan guru agar Anda lurus dalam beragama. Dan guru yang harus Anda pilih adalah guru yang mereka betul-betul membimbing Anda kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu mewarisi agama sebagaimana Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Orang yang telah dikenal sebagai ahlul bid'ah, orang yang menyimpang dalam beragama, maka tidak boleh kita ambil ilmunya, cerdasnya kayak apa dia. Kecuali kalau di kampung Anda tidak ada guru sama sekali. Tetapi di zaman kita sekarang ini, kita bisa lewat media, YouTube dan semisalnya, untuk mengambil ilmu dari orang-orang yang mereka mengajarkan agama yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga dikatakan para ulama kita, al-ilmu dinun, ilmu itu agama. Agama Anda kayak apa tergantung ilmu Anda. Sedangkan ilmu Anda itu berkaitan dengan guru Anda. Dari mana Anda mengambil ilmu? Maka kata para ulama kita, falyanzur ahadukum, maka perhatikan di antara kalian, man ya'khudhu ilmak, dari mana atau siapa yang Anda ambil ilmunya itu. Sehingga jangan sembarangan mengambil ilmu, karena ilmu Anda adalah agama Anda. Anda akan menjadi takfiri, orang gampang mengkafirkan orang, atau menjadi liberal sehingga pikirannya liar, gak karuan. Itu tergantung guru Anda, tergantung ilmu Anda, dan ilmu Anda tergantung guru Anda. Maka guru sangat menentukan bagi Anda. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz dari media sosial Instagram. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, benar apakah orang muslim akan dimasukkan dulu ke dalam neraka, lepas udah tunai dosanya baru dimasukkan ke surga Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia orang muslim walaupun berbuat dosa dan telah diampunkan dosanya oleh Allah SWT, maka dia tidak mesti masuk neraka dulu. Sehingga ada orang mereka itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada masuk surga itu dengan hisab dan mereka tidak diadab. Ada orang masuk surga yang mereka itu ini diadab dulu ke neraka, baru kemudian dimasukkan ke surga. Itu yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Mantan-mantan jahanam. Sehingga tidak semua yang masuk surga itu harus ke neraka dulu. Macam-macam, ada yang ke neraka dulu, ada yang tidak ke neraka dulu, tergantung tingkat kesempurnaan tauhid mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ayo silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
jika membaca Al-Quran di HP, apakah harus wudhu terlebih dahulu, Ustaz? Wudhu merupakan bagian adab, tidak sebuah keharusan, tapi adalah adab. Berwudhu lebih sempurna Anda di dalam baca Al-Quran, tapi tidak harus. Kalau sholat wajib dengan wudhu. Tanpa wudhu maka nggak sah sholatnya. Tapi kalau baca Quran, maka wudhu adalah adab. Wallahu a'lam bishawab. Baik, soal tanya terakhir, Ustaz, di media sosial YouTube. Bismillah, bagaimanakah cara mengenali guru yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ustaz? Ya, pertama rekomendasi Ustadz yang Anda kenal, dia adalah Ahlus Sunnah. Rekomendasi, tanya sama Ustadz tersebut, Ustadz ini recommended nggak? Ini yang pertama. Kalau Anda nggak punya referensi sama sekali Ustadz yang bisa ditanya, ya Anda lihat ciri-cirinya, bagaimana ketika menyampaikan agama dengan ayat, dengan Quran, dengan Sunnah, lalu pemahaman para ulama. Kalau mereka sering menyebut pemahaman para salaf, para ulama, maka insya Allah itu adalah patokan umum kita untuk mengenali Ustadz yang ada Ahlussunnah atau tidak. Atau bagaimana dia ciri khas dia berkaitan dengan sikap dengan penguasa, sikap dengan ulama, akan ketahuan orang ini adalah Ahlussunnah atau bukan. Atau bagaimana orang ini sikapnya dalam iman kepada nama dan sifat Allah Ta'ala. Akan kelihatan orang ini adalah Ahlussunnah atau Ahlul Bidah. Ini akan kelihatan sekali. Yang paling gampang Anda mencari referensi Ustadz yang Anda kenal sebagai Ustadz Ahlussunnah, lalu Anda tanyakan pada dia. Demikian, ini adalah bagaimana kita mengenal seorang, apakah beliau layak kita ambil ilmunya atau tidak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian para sekalian yang kita sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pesan berikutnya berkaitan dengan itu kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita masih dalam pembicaraan tentang Al-Iman bil Yaumil Akhir. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadi mana? Ke toko.